Welcome to Hybrid Highlight. Perkenalkan, saya Lavi yang akan menjadi host dari acara ini. Kali ini, saya akan membahas tentang maraknya blockchain game dan dampak dari penggunaan NFT dalam game. Investor di industri game kebanjiran proposal untuk membuat blockchain game. Pada kuartal pertama 2022, 1/3 dari total investasi yang dikucurkan ke industri game diterima oleh perusahaan yang membuat segala sesuatu terkait blockchain game. Artinya, dalam waktu 3 bulan, ada 128 perusahaan yang mendapatkan investasi sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan oleh Breakstar Partners. Sementara itu, dalam acara GamesBeat Summit 2022, para venture capitals mengaku 50-90% proposal yang mereka terima ada kaitannya dengan blockchain game. Thibaut Morin, managing partner dari Level Up, sebuah venture capital di Eropa, mengungkap bahwa 60% proposal yang mereka terima dari startup game Eropa ada kaitannya dengan blockchain. Memang, blockchain game sekarang sedang sangat tren. Menurut Blockchain Game Alliance, pada kuartal 3 2021, total pemasukan dari blockchain game dan NFT game mencapai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, para venture capital juga mau mengucurkan dana hingga ratusan juta dolar untuk perusahaan-perusahaan blockchain game seperti Skydavis, Dapper Labs, Animoca Brands, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, ada beberapa developer game yang sudah tertarik untuk membuat blockchain dan NFT game. Contohnya, Agate International dan Esperchain. Ethan Kurzweil dari Bessemer Venture Partners mengatakan, sekarang ada banyak pendiri perusahaan game yang menulis ulang proposal mereka demi bisa memasukkan elemen Web3 pada game mereka. Dia percaya, di masa depan, fenomena ini akan menjadi semakin banyak. Masalahnya, nggak semua game cocok untuk menggunakan blockchain, NFT, atau teknologi Web3 di dalamnya. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa beberapa developer game sengaja memasukkan elemen Web3 dalam proposal mereka demi mengikuti tren. Padahal, game yang mereka buat belum tentu cocok untuk menggunakan teknologi blockchain atau NFT. Alhasil, ada proposal yang fokus pada aspek NFT dan melupakan elemen game dari game yang mereka buat. Hal ini bisa jadi masalah baru di industri game di masa depan. Kekhawatiran lain tentang penggunaan NFT adalah tentang dampaknya pada lingkungan. Pada akhir April 2022, Climate Replay merilis Digital Ownership Pledge. Dengan janji tersebut, Climate Replay mengingatkan para developers akan dampak NFT pada lingkungan. Cory Shevik, game designer Minecraft dan pendiri dari Climate Replay mengatakan, NFT punya dampak buruk pada lingkungan karena ia membutuhkan daya komputasi yang sangat besar saat memvalidasi transaksi. Semakin besar daya komputasi yang diperlukan, semakin besar pula energi yang dihabiskan, yang berarti semakin banyak bahan bakar yang dikonsumsi. Padahal, konsumsi bahan bakar punya kaitan langsung dengan emisi karbon. Karena itu, Climate Replay percaya, demi menjaga lingkungan dan menciptakan komunitas gaming yang sehat, developer yang ingin menggunakan NFT atau teknologi berbasis blockchain lainnya harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah mereka tetapkan. Salah satunya, developer harus memastikan NFT dan teknologi blockchain yang mereka gunakan memang punya keuntungan yang nyata, baik bagi gamers ataupun komunitas. Mereka juga tidak boleh menggunakan teknologi yang tidak efisien atau memberikan dampak buruk pada lingkungan. Developer game juga dilarang untuk menciptakan kelangkaan buatan demi mendorong harga NFT. Studio game juga didorong untuk tidak menggantungkan diri pada cryptocurrency, yang punya nilai yang tidak stabil dan belum banyak diregulasi. Komitmen lain yang Climate Replay tuntut dalam Digital Ownership Pledge adalah studio game tidak boleh mengeksploitasi para pemain kaya yang menjadi early adopters dari game mereka. Studio game juga tidak boleh mengubah fungsi utama dari game, dari media hiburan menjadi mata pencarian. Terakhir, studio yang ingin mengimplementasikan NFT dan blockchain harus bersikap transparan dan mau menerima masukan dari staf mereka. Sekian Hybrid Highlight minggu ini, sampai jumpa minggu depan.